Shalom, salam sehat. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan materi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu materi dan bagaimana sifat-sifatnya. Apa sih perubahan materi itu? Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mereview kembali apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua makhluk, baik hidup atau tidak hidup, tersusun oleh materi. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Zat asalnya tidak berubah, hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran. Contoh perubahan fisika karena perubahan wujud. Air ketika dibekukan akan berubah wujud menjadi padat. Ketika dimasak akan berubah wujud menjadi gas. Kapur barus berwujud padat, lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi gas. Contoh perubahan fisika karena perubahan bentuk. Kain dapat diubah menjadi berbagai macam model pakaian. Kayu dapat diubah menjadi kursi atau meja. Contoh perubahan fisika karena perubahan ukuran. Kopi digiling menjadi bubuk kopi. Beras digiling menjadi tepung beras. Perubahan materi yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia karena pembakaran. Kayu dan mobil akan berbeda sifatnya sebelum dan sesudah terbakar. Contoh perubahan kimia karena perkaratan. Rantai dan mobil terbuat dari besi. Besi mudah berkarat. Sifat besi dan sifat karat besi berbeda. Sifat besi kuat, sedangkan karat besi rapuh. Contoh perubahan kimia karena pembusukan. Apel dan nasi ketika dibiarkan beberapa lama di ruang terbuka akan mudah membusuk. Contoh perubahan kimia karena peragian. Kedelai dapat diubah menjadi tempe. Beras ketan dapat diubah menjadi tape. Contoh perubahan kimia karena perusakan atau pelapukan. Minyak goreng ketika rusak akan berbau tengik. Kemudian terjadi pelapukan pada kayu. Contoh perubahan kimia karena proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi dengan adanya klorofil atau zat hijau daun. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuh-tumbuhan akan merubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Sumber digital. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.